Terima kasih Pak Raka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Koordinator CMS Center Indonesia, Dr. Gatot Hari Priyowijanto, dan yang saya hormati para narasumber, Bapak Dekan FPIK Unpad, Bapak Direktur PEN, kemudian Bapak Kepala Laboratorium Telematika Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan dari Pak Ari, Kepala Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung, juga yang saya hormati Ibu Unan Gusmantar, Bapak Alfia dan Pak Widianto dan para narasumber lainnya. Dan yang utama adalah guru-guru hebat dari peserta webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak, alhamdulillah pada pagi ini masih diberi kesempatan dan nikmat sehat dan juga kesempatan untuk bersilaturahim di dunia maya, berbagi ilmu dan mempelajari beberapa pandangan terkait dengan apa yang sedang ramai di. Tema webinar kita pagi ini adalah Metaverse untuk pendidikan, dan untuk mengawali kegiatan webinar ini, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar pagi ini bisa dilancarkan dan Bapak mendapatkan pengetahuan yang begitu luas dan bisa diimplementasikan dalam pendidikan. Ibu dan Bapak, izinkan saya berbagi apa yang sudah Psikis lakukan menghadapi tantangan dan peluang dan tantangan menghadapi Metaverse ini. Mohon izin untuk share. Bisa terlihat Ibu dan Bapak? Pada pagi hari ini mungkin saya hanya mengutip dari beberapa pandangan yang sudah mungkin Ibu Bapak juga sudah mengikuti dari berbagai sumber lainnya. Pertama tentang apa itu Metaverse dan bagaimana implikasi Metaverse dalam pendidikan dan apa yang dilakukan oleh Psikis di dalam mengenalkan Metaverse ini dalam pembelajaran sains. Ibu dan Bapak, sebagaimana diketahui mungkin yang sekarang ini bahwa Metaverse pertama kali digunakan ini dalam novel berjudul Snow Crash yang dikemukakan oleh Neil Stephenson tahun 1992. Dan ini bagaimana beliau menggambarkan bahwa manusia dapat menikmati sebuah dunia virtual yang berbeda dengan dunia nyata, dan juga berbagai dokumen lainnya yang bisa Ibu Bapak lihat. Ini mungkin anak-anak sekarang atau Ibu Bapak pernah melihat film garapan sutradara Steven Spielberg, ya. Ini Ready Player One, ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama tahun 2000. Menjadikan gambaran bagaimana jika teknologi Metaverse ini diaplikasikan secara massal. Nah, Ibu dan Bapak, menggemparkan mungkin ya akhir-akhir ini apa yang dikemukakan oleh CEO perusahaan Facebook, Mark Zuckerberg tahun lalu. Ini pada 28 Oktober beliau mengumumkan perubahan nama Facebook menjadi Meta. Dan perubahan nama ini ternyata bukan hanya sekedar branding, tapi ingin membawa ke lebih fokus bagaimana pengembangan teknologi masa depan yang disebut Metaverse. Nah, Ibu dan Bapak mungkin dalam konteks bahasa Meta ini diartikan melampaui, dan Verse ini mengacu pada alam semesta. Jadi bisa diartikan Metaverse ini merupakan suatu dunia baru yang melampaui semesta, di mana ada dunia imajinasi, dunia virtual baru yang mungkin bisa melampaui berbagai realitas. Dan dengan Metaverse ini, para pengusaha terutama di perusahaan-perusahaan teknologi menggambarkan apa yang akan muncul dan berkembang setelah teknologi internet yang tadi dikemukakan oleh para bagaimana nanti penggunaan kacamata virtual reality ya di dalam berbagai bidang. Jadi peluncuran Meta ini oleh Mark Zuckerberg ini memungkinkan kita masuk ke dunia yang lain ya Ibu dan Bapak, tapi ini seperti realitas ya. Nah, inilah yang mungkin menjadi peluang atau juga bisa jadikan tantangan baru, dan dunia pendidikan tidak bisa menghindari
perkembangan teknologi ini, dan pendidikan harus bisa memanfaatkan di dalam bagaimana membelajarkan siswa akan lebih bermakna, memberikan pembelajaran yang lebih mendalam. Ibu dan Bapak, terkait dengan metaverse dalam pendidikan, ini juga kita bisa melihat teknologi metaverse ini menjadi penyedia berbagai sumber pembelajaran di sini. Jadi bagaimana nanti metaverse dalam pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang mendalam bagi peserta didik, dan Ibu Bapak juga bisa melihat video. So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the forum was built by actually seeing the forum get built right in front of you. Ibu dan Bapak, luar biasa kan Ibu dan Bapak kalau ini bisa terwujud, luar biasa. Anak-anak bisa mempelajari seperti real ya Ibu dan Bapak. Mungkin nanti di sains tidak perlu kita memiliki laboratorium secara fisik mungkin ya. Mungkin anak-anak yang belajar sejarah juga tidak perlu ke museum karena ini bisa disediakan melalui metaverse, dan ini sangat luar biasa. Jadi bagaimana peran teknologi metaverse ini dalam pendidikan di masa depan, ini bisa menyediakan sumber pembelajaran yang bisa menyatu dengan lingkungan yang sedang dipelajari, dan tentunya ini akan memberikan nilai tambah bagi peserta didik kita untuk lebih menginternalisasikan atau memahami berbagai konsep yang ingin dipelajari, bukan hanya di bidang sains tetapi di bidang lainnya, sosial, ekonomi, olahraga, sejarah, dan bidang lainnya. Dan tentunya kemampuan-kemampuan lain, soft skill, komunikasi, kolaborasi tentu saja menjadi bagian yang juga dapat dilatihkan melalui berbagai fitur yang dapat digunakan dalam teknologi metaverse ini. Lanjut. Ibu dan Bapak, lanjut ya. Jadi 2 tahun kita mengalami masa pandemi COVID-19, dan ini juga membawa percepatan pada kita, terutama Ibu dan Bapak guru, untuk penggunaan teknologi yang biasanya kita membelajarkan siswa secara tatap muka, kita harus melakukan adaptasi secara cepat bagaimana pembelajaran secara online, dan ini Ibu Bapak sudah melakukannya dengan luar biasa menggunakan berbagai macam platform online. Dengan konsep dunia virtual yang diusung oleh Metaverse, tentunya nanti pembelajaran secara online dapat dilakukan lebih interaktif lagi, menyediakan dukungan pada pembelajaran online dengan tidak menghilangkan pembelajaran di sekolah. Bu dan Bapak, Metaverse dalam dunia pendidikan ini sudah dikembangkan juga oleh berbagai negara, terutama di pendidikan tinggi. Beberapa universitas di dunia telah memulai konsep pembelajaran ini. Mereka menyebut hal ini dengan istilah Metaverse University. Dan kampus-kampus juga berlomba untuk berinovasi dan menjadi pionir dalam pembelajaran metaverse. Beberapa universitas yang dalam penerapan metaverse ini adalah Universitas Aman Arab, jadi Aman Arab University. Ini salah satu universitas di Yordania, bekerja sama dengan ION Reality yang terkemuka, bagaimana menggunakan augmented dan virtual reality. Kemudian CEO University juga di Spanyol, Ibu dan Bapak, mengembangkan dan mendukung pembelajaran secara virtual berbasis Minecraft Education Edition. Ini proyek yang dimulai di kampus CEO University
Kardinal Herrera ini melibatkan sekitar 200 mahasiswa. Jadi proyek ini mengurangi tingkat stres, proses belajar menjadi lebih rileks dan atraktif. Kemudian dari Thailand ini di Asia Tenggara, ini Kunkan University juga sudah memulai dan meluncurkan proyek Metaverse Experience. Jadi Kunkan University ini menjadi universitas salah satu di Thailand yang menginisiasi proyek berbasis Metaverse. Dan tidak kalah pentingnya juga di Indonesia. Ini Universitas Muhammadiyah yang Profesor Dr. Hamka ini sudah memulai juga memperbanyak kajian-kajian tentang Metaverse dengan dukungan dan Balai Penelitian Teknologinya. Para peneliti di Unsur sudah aktif memperkenalkan dan membuka diskusi-diskusi terkait Metaverse. Nah, Ibu dan Bapak, lanjut terkait dengan apa yang harus ini kan menjadi tantangan ya Ibu dan Bapak, menjadi peluang di dalam pembelajaran, peluang dalam salah satu center di Indonesia yang fokus pada pengembangan inovasi pembelajaran sains, juga mencoba untuk merespon bagaimana kemajuan membekali SDM kita di era digital ini. Apa yang kami lakukan pada tahun 2019, Ibu dan Bapak, kami sudah bekerja sama dengan salah satu provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, dengan guru-guru SMK di Jawa Barat. Ini untuk membuka magang siswa SMK, mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality. Di dalam program ini, yang disebut program Senior School 4.0, kami bekerja sama dengan 3 SMK di Kota Bandung, yaitu SMK 1 Bandung, SMK Negeri 3 Bandung, dan SMK Negeri 11 Bandung. Mereka, sekolah-sekolah ini mengirimkan siswanya untuk belajar di Xiaomi Kitab in Science selama 6 bulan. Kami memberikan program di dalam program pemagangan ini, siswa dibimbing dan diberi bimbingan dan mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality. Dan luar biasa hasilnya selama 3 bulan pertama ini, setiap bulan mereka harus melaporkan kemajuan, dan salah satu produk yang bisa dipasarkan ini adalah hasil siswa Ibu dan Bapak, ya, Smartbook. Jadi ini hasil kelompok Jerenepos, kelompok gabungan dari 3 SMK. Jadi siswa berkolaborasi dari 3 SMK itu menciptakan sebuah Smartbook. Jadi ini merupakan buku seri untuk memudahkan guru maupun orang tua siswa dalam membelajarkan siswa untuk dengan melalui teknologi augmented reality. Ini mempelajari tata surya ya. Ini adalah salah satu, banyak lagi produk yang dihasilkan oleh siswa. Itu salah satu program kami, yaitu program magang. Selain itu, Ibu dan Bapak, kami juga sudah memperkenalkan bagaimana teknologi digital dalam pembelajaran sains bagi guru. Ini diikuti oleh 10 guru SD yang kami laksanakan tahun 2020. Ya, kami latihkan penggunaan aplikasi VR dan VR di dalam pembelajaran, dan peserta pelatihan pun mencoba untuk mempraktekkan bagaimana aplikasi ini di dalam pembelajaran dengan menggunakan Fiverr dan Google Expedition, dan juga Google Expedition dan YouTube 4.0. Selain pelatihan, Ibu dan Bapak, baru-baru ini kami juga melatih, mengadakan workshop pengembangan media pembelajaran berbasis AR ini yang diikuti oleh guru-guru dari Asia Tenggara. Tapi kami lakukan secara daring karena masih kondisi pandemi. Kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan assembler, dan ini kami memberikan workshop. Di dalam workshop itu kami melatih para peserta secara Zoom untuk membuat media pembelajaran berbasis. Nah, dan Bapak, dari pengalaman ini kami tentunya sangat merespon positif bagaimana kemajuan teknologi ini bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan, tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik dan akses berbagai pengalaman yang tidak terbatas melalui dunia metaverse ini.
Dan tentunya kita harus mengidentifikasi dan harus menyiapkan keterampilan apa saja yang memang diperlukan oleh para pendidik terkait dengan bagaimana metaverse ini diimplementasikan di dalam pembelajaran, terutama di dalam penggunaan IR dan VR ini. Dan bagaimana nanti ini sedang kajian, perlu dikaji tentunya bagaimana metaverse ini bisa mendukung peran guru, dan tentunya peran guru walaupun dengan kemajuan teknologi harapannya tidak tergantikan ya Ibu dan Bapak, karena di dalam pendidikan tentunya efek yang berpengaruh terhadap perkembangan teknologis ini sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Dan penggunaan teknologi yang tinggi ini diantaranya membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga menyebabkan akses yang terbatas, tentunya konsumsi energi yang tidak sedikit, ini juga perlu dipikirkan. Namun kami dari Siamakitep Insight sangat berpikir positif bahwa dengan kemajuan teknologi, terutama nanti kalau ini terwujud, betul-betul akan sangat membantu bagaimana nanti pembelajaran sains yang sebelumnya mungkin lebih banyak berinteraksi dengan peralatan fisik di laboratorium, ini bisa tergantikan dengan melalui metaverse ini. Saya kira itu Pak Rake yang bisa Sikis berbagi pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Semoga ini bisa memberikan sedikit informasi apa yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.